Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dunia The Massive featuring Ryan Pono dan Regina, sahabat jadi kekasih. Aduh, gimana rasanya ya sahabat jadi kekasih? Belum pernah punya pengalaman sih pendengar ya. Gimana rasanya sahabat jadi kekasih? Udah kenal berarti ya plus minusnya atau baik buruknya. Nyaman gak ya? Wah, belum tentu juga ya. Tapi kayak tinggalkan dulu nih sahabat jadi kekasih, karena kali ini saya nggak mungkin jadi kekasihnya dari Mbak Dinda ya. Ini sahabat kami nih, sahabat teman-teman para pelajar PPI yang sedang menempuh studi. Dan kami punya program nih dengan teman-teman PPI, ini program studi around the world, dan kali ini akan belajar di Swiss dan Liechtenstein nih ya, dengan Mbak Dinda Cesaria Hardy, dan sudah tersambung nih ya bersama dengan Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda, apa kabar? Halo Mbak Dora, ya saya kabarnya baik. Selamat pagi ya dari Swiss. Di sini baru selesai subuh gitu, jadi beda 6 jam sama Indonesia. Luar biasa sekali, ini sudah mau menyempatkan waktu ya ngobrol bersama kami nih, baru bangun berarti ya Mbak Dinda ya. Luangnya Mbak. Ya, Mbak Dinda mungkin bisa cerita dulu nih ya Mbak Dinda di sana. Ambil studi apa dan sudah berapa lama nih tinggal di Swiss? Oke. Sebelumnya latar belakang aku itu untuk bisa sampai ke Swiss, awalnya aku udah lulus dari Universitas Indonesia tahun 2021. Aku ngambil biologi, peminatannya biomedis, dan aku tertarik gitu, punya ketertarikan besar untuk ngambil bidang stem cell dan cancer treatment, karena menurut aku di Indonesia banyak juga ya kita penduduk Indonesia yang banyak sakit kanker, tapi juga pengobatannya belum efektif gitu. Dan untuk pengobatan itu tuh emang nggak semudah itu. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah sakit di Indonesia. Lalu semakin menemukan, oh ternyata ada hal yang harus diisi gitu, gap knowledge-nya ada gitu. Jadinya aku apply beasiswa, aku nge-apply ke LPDP, dan ketika aku dapat beasiswa dari LPDP, aku memilih Swiss karena Swiss itu salah satu negara dengan tingkat penelitian dan pendidikan yang top di Eropa. Aku ngambil di University of Bern, dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Jadi kayak semester kedua aku udah mulai tesis juga sih untuk ngambil tentang cancer juga gitu. So far seperti itu sih. Wow, Perjalanan pendidikan gitu. luar biasa sekali nih ya, beasiswa S2 dan studinya ini tentang stem cell ya, tentang kanker nih ya. Iya. Waduh, luar biasa nih. Karena memang juga cukup jarang ya Mbak Dinda ya untuk di Indonesia Iya, sendiri ya. benar-benar. Betul, betul. Dan memang rujuk Mengingat bagaimana Mbak? karena infrastruktur kita juga belum memadai dan harganya masih sangat mahal gitu kalau untuk mau pengobatan dengan stem cell. Jadinya gimana caranya kita bisa seenggaknya anak-anak Indonesia studi di luar negeri dan akhirnya nanti bisa punya channel networking, bisa kolaborasi gitu ke Indonesia. Itu sih harapannya. Iya, betul sekali ya. Jadi ini ilmu yang luar biasa sekali. Jadi memang peminatannya tuh untuk stem cell nih dan kanker ya di Universitas Bern tadi ya, di Swiss ya Mbak Dinda ya. Dan di Betul, betul. tahun pertama ini mungkin bisa cerita juga nih ke teman-teman kita nih yang mungkin mau melanjutkan S2. Ini berarti jalurnya LPDP ya. Iya betul Mbak. Nah, ini Jalur beasiswa. gimana prosesnya kemarin Mbak Dinda? Oke, jadi awalnya biasanya kan kalau anak-anak yang baru lulus S1 pengennya oke kita mau S2 langsung atau kerja langsung gitu kan. Itu dilema-dilema anak yang baru lulus S1. Dan aku pada akhirnya memilih, oh ya udah aku kerja dulu deh gitu. Ketika aku dapat kerjaan, 1 bulan setelah lulus dapat kerjaan, 1,5 tahun aku kerja, akhirnya di situ baru kerasa di lingkungan pekerjaan ternyata emang kita itu butuh ngelanjutin pendidikan gitu, karena kalau aku kan sifatnya akademisi ya, ngambil spesialisasinya ke akademisi. Jadi kalau kita di akademisi itu emang nggak bisa
kalau nggak lanjut sekolah gitu kan. Itu suatu kebutuhan gitu. Ketika aku udah menemukan, oh ternyata emang ada nih kebutuhan untuk melanjutkan S2 gitu. Nah, sangat famous ya, kita udah sering dengar kalau LPDP itu membuka beasiswa full scholarship untuk anak-anak baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Dan prosesnya juga bukan bilang bisa mudah, bukan mudah gitu ya, karena ada banyak beberapa tahap dan saingan kita ibaratnya nggak cuma 100-200 orang tapi ribuan gitu. Jadi kalau yang aku tangkap dari LPDP ini, gimana caranya kita bisa meyakinkan interviewer atau tim penyeleksi LPDP kalau kita emang pantas untuk menerima amanah itu. Kalau kita bilang beasiswa itu kan amanah gitu ya dari pemerintah, gimana caranya kamu bisa mengelola dana yang diberikan dan dampak apa yang bisa kamu berikan ke Indonesia gitu, dan apakah kamu punya komitmen untuk bisa kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu-ilmu yang udah kamu uh, imbal lah gitu di luar negeri gitu kan. Pada akhirnya ya emang sumber daya pemuda Indonesia ini juga kan yang akan membangun Indonesia di beberapa tahun ke depan gitu. Cuman emang nggak menutup kemungkinan kalau kita kalau mau kerja dulu juga nggak apa-apa, toh beasiswa juga terbuka lebar, asal kita punya willingness untuk ngecari tahu dan belajar dari pengalaman orang lain juga gitu. Kalau kemarin aku sambil kerja, sambil paralel dengan gimana cara aku bisa sharing sama alumni-alumni LPDP yang mungkin mereka punya buka sesi coaching, sesi training dan lain-lain. Gitu sih Mbak. Jadi kemarin itu Mbak Dinda ikut coaching klinik begitu ya dari teman-teman yang sudah pernah ikut LPDP ini untuk tahu tips and triknya ya. Betul banget, betul banget. Karena kalau sambil kerja juga sulit kan, Mbak. Kita membagi waktu, kapan kita mau ngurusin untuk sekolah lanjut, kapan kita juga ngurusin kerjaan. Jadi dengan cara networking ke teman-teman juga sangat membantu untuk bisa ngasih wawasan lah ke kita, tips and trick dan lain-lain. Jadi tips and triknya apa nih Mbak Dinda? Ini rangkumannya langsung. Oke, salah satu poin utama kalau kita mau memutuskan untuk lanjut sekolah ke luar negeri itu, kalau orang kan sering bilang enak ya keluar kuliah di luar negeri gitu, bisa ketemu bule-bule, terus hidup di negara-negara yang indah-indah gitu. Bukan berarti Indonesia nggak indah, tapi ketika kita ngelihat sesuatu yang berbeda dari negara kita sendiri, pasti kita merasa pengen nih begitu kan. Tapi sebenarnya hal yang pertama yang harus kita penuhi dulu adalah tahu tujuan akhirnya itu mau ngapain gitu. Ketika kita milih untuk S2, tapi kita nggak tahu mau ngapain kalau kita S2 itu, pada akhirnya setelah kita nanti menjalaninya dan ternyata kolaps gitu, kita bingung, nggak tahu arahnya mau kemana ya gitu. Bahkan orang yang udah lulus pun, kalau udah lulus S2, ketika dia nggak ngeset tujuan di akhirnya itu apa, dia juga bingung nanti mau setelah ini mau lamar kuliah di mana gitu. Jadi pertama-tama emang harus tahu tujuannya dulu apa gitu. Tujuannya mau kemana dan emang karir apa yang mau kamu tuju. Apakah dengan S2 itu bisa membantu karirmu, atau apakah dengan S2 itu emang salah satu persyaratan. Misalnya mau jadi dosen berarti emang harus S2 dulu, atau setelah S2 S3 gitu-gitu. Setelah udah kita settle dengan tujuan itu, baru buat timeline ya. Kalau dari aku, timeline gimana yang mau kita susun gitu. Karena kan dalam hidup bukan cuman ngurusin karir doang kan gitu. Kita misalnya mau ini itu, mau menikah, mau banyak lah gitu. Jadi ya udah disusun timelinenya. Setelah itu prediksi mau jurusan apa dari tujuan yang ada gitu. Setelah tahu jurusan apa, cari universitas mana yang emang world ranking lah gitu. Jadi jangan sampai kita malah apa ya, kalau orang bilang itu misalnya sekolah S1-nya di kampus A, ranking di universitasnya itu 100. Nah, ketika kita S2 malah kita dapat rankingnya di bawah yang S1 itu namanya loh, kok ada yang salah dalam assessment. Iya kan? Loh, ada yang salah dalam assessment kita memilih kampus gitu. Yang mana harusnya ya gimana cara kita bisa upgrade gitu kan. Oke, Jadi betul. emang riset itu paling penting. Setelah kita dapat tujuannya apa, riset, benar-benar riset pribadi, jurusannya mau apa, kampusnya mau di mana, bagaimana kehidupan di negara tersebut dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa untuk networking, karena kita
butuh banget untuk bisa pitching sama orang lain gitu. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri kayaknya udah bisa-bisa aja tuh gitu kan. Cuman kita butuh point of view dari orang lain, apa yang perlu dibangun, apa yang perlu disiapkan dan lain-lain. Dan itu nggak makan waktu yang cepat gitu. Kalau aku kemarin 1,5 tahun mempersiapkan itu. Jadi sambil kerja, sambil dipersiapin dan ketika tiba masanya berangkat kita dalam keadaan siap gitu, Mbak. Betul. Jadi memang persiapan itu penting banget ya, apalagi ini kan Betul banget, Kak. bukan bukan berapa hari atau berapa bulan, ini ada waktunya dan juga ini bukan di negeri sendiri, ini di negeri orang. Jadi kita juga harus tahu ya Iya. lokusnya, tempatnya, masyarakatnya, bahasanya juga ini di Swiss ya. Asalnya benar. Benar-benar banget Itu gitu. gimana untuk persiapan? Apalagi kalau di SIS itu ada 4 bahasa ya Mbak. Jadi Mhm, kalau di Indonesia kan kita bahasa nasionalnya bahasa Indonesia gitu kan. mhm, Cuman kalau di SIS itu bahasa nasionalnya ada 4 gitu dan itu tergantung kita tinggal di wilayah mana gitu. Nah kalau aku tinggal di Bern itu kayak tengahnya gitu dan paling dekat ke daerah Jerman gitu. Jadi kalau orang-orang di Bern ini bahasanya Swiss Jerman gitu. Emang agak sedikit beda dengan Jerman yang di sana. mhm, Nanti kalau misalnya ada kuliah di Jenewa gitu, karena di Swiss ini kan banyak universitasnya, ada yang di ETH Zurich, ada di University of Geneva, ada University of Bern, dan itu tergantung sama wilayah mana. Kalau di Geneva mereka pakai Perancis gitu. Kalau kita kuliah di bagian yang ke arah Italia, mereka pakai bahasa Italia gitu, dan lain-lain gitu. Cuman kalau di sini Mbak, kalau kita ngambil S2 itu full English, tapi kalau kita S1 itu bahasanya masih daerah di mana kamu menempuh pendidikan gitu. Kalau ngambil S1 di University of Bern berarti mereka pakai Jerman gitu. oke. Jadi aman lah ya. Gitu Jadi sih. skor Aman. TOEFL aja atau IELTS. IELTS. Kalau kalau di sini ya betul. Mm-mm. Jadi IELTS 6,5 7 udah bisa. udah bisa ya 6,5 7 ya. Tapi ngejar 6,5 7 ini juga harus banyak-banyak latihan nih ya. Betul betul. Lalu Gitu. untuk persiapan dari yang lainnya itu cukup cukup mudah nggak sih Mbak? Kalau pemberkasan kayaknya seperti biasa pemberkasan di Indonesia kali ya. Mungkin untuk persiapan apa nih yang Mbak Dinda ngerasa kayaknya butuh extra time nih? Oke, justru aku kemarin persiapan masuk kampus itu ketika disuruh buat rencana studi dan motivation letter Mbak Oke. gitu. Karena ibaratnya gini, kita datang dari daerah wilayah Asia, datang ke Eropa, saingannya banyak kan, dan mereka akan ngelihat rencana studi sesiap apa sih kamu untuk jadi mahasiswa master di negara ini gitu. Lalu apa motivasi yang paling besar gitu. Makanya kalau ketika buat motivation letter itu bukan cuma bilang saya ingin keluar dari luar negeri untuk merasakan menambah ilmu baru, wawasan baru, bla bla. Itu kalau bisa dibilang semua orang pasti akan nulis gitu. Cuman apa yang membuat kita beda dari mahasiswa lain gitu, kandidat mahasiswa lain gitu. Nah, pada saat itu aku emang apa ya, menggodok ya, dulu bilang menggodok tuh emang benar-benar menyiapin apa landasan yang emang sangat memotivasi aku hingga aku harus belajar ke Swiss gitu. Ibaratnya gitu. Nggak pun cuma di Swiss, dimanapun kalau kita mau S2 emang harus tahu apa yang membuat kita itu berbeda dari orang lain gitu. Apakah dari latar belakangnya gitu. Nah, kemarin itu aku nulis emang di Indonesia untuk rasio pengidap kanker itu banyak dan penggunaan stem cell sebagai pengobatan itu juga masih sedikit karena kalau di orang sakit kanker masih pakai Kemo ya. kemoterapi gitu ya. Mungkin kita sering dengar kemoterapi, tapi kemoterapi itu punya efek samping gitu, bukan cuma membunuh sel-sel kankernya aja, tapi sel normal yang ada dalam tubuh kita juga ikut kebunuh gitu. Makanya itu nggak bisa dipakai secara long term. Nah, apa nih alternatif solutionnya gitu. Nah, saat ini stem cell gitu, tapi stem cell itu memproduksinya juga tidak mudah di Indonesia gitu kan. Nah, itulah yang kemarin jadi landasan apa ya nggak gampang buatnya gitu ya kita harus riset juga itu sih yang paling kerasa kerasa banget gitu apalagi kemarin ngerjainnya sambil jadi kayak
Waduh, bagi waktunya pulang kerja, ibaratnya harusnya leyeh-leyeh, tapi karena kita punya motivasi, oke aku mau kuliah lagi, ya udah malam ngerjain itu gitu, nyicil. Sambil aku ikut les IELTS juga Sabtu Minggu, itu aku emang ikut les. Jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu aku les IELTS, malamnya itu kadang ngerjain nyicil berkas dan lain-lain. Emang apa ya, besar lah gitu. Kalau emang kita punya mimpi ya emang harus dengan pengorbanan yang besar gitu kan, bukan bisa dengan rebahan-rebahan aja gitu, ibaratnya gitu. Ya luar Gitu biasa ya deh. ini kaum rebahan coba mungkin didengerin nih ya, jangan cuma rebahan doang, tapi kalau punya mimpi harus dikejar begitu ya Mbak Dinda ya. Dan ini Iya. menarik untuk stem cell sendiri. Mbak Dinda mungkin punya informasi ya, untuk di Indonesia sendiri memang untuk pembuatan stem cell itu sudah ada atau bagaimana ya? Sudah ada Mbak, tapi nggak Hmm. di semua rumah sakit ya. Di rumah sakit tempat aku kerja udah ada, itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Hmm. di RCM Cikini, Jakarta Pusat ya. Hmm. Itu udah ada. Bahkan kemarin penggunaan stem cell ini juga udah dipakai untuk menangani COVID gitu. Pada saat COVID yang tinggi-tingginya itu Mbak, itu kan banyak yang kolaps dan lain-lain kan. Nah, salah satu alternatifnya juga banyak dikasih suntikan stem cell. Tapi emang harganya pertama mahal dan nggak terjangkau untuk semua apa ya, kalangan gitu. Sementara di Indonesia ya kita bukan cuman untuk orang yang sakit itu bukan cuma dari kalangan atas doang, tapi ya dari semua kalangan gitu kan. Dan itu yang masih jadi PR gitu. Kalau di negara lain, Mbak, mereka sudah punya bank stem cell gitu. Jadi orang itu tuh bisa, misalnya kita ke rumah sakit terus kita butuh stem cell, itu kita bisa pakai dari bank stem cell gitu. Cuman kalau di Indonesia kan kita juga belum mempunyai Bank ya. infrastruktur atau sampai teknologi seperti itu kan gitu. Nah, ini yang jadi apa ya, future treatment lah gitu bagi dunia akademisi dan kesehatan gitu. Dan gimana caranya kita nih yang dari Indonesia yang belajar luar negeri juga bisa pada akhirnya dengan kolaborasi-kolaborasi dengan menyuarakan ini ke pemerintah dan menjadi concern juga bagi pemerintah, itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk jadi fokusnya gitu untuk pengobatan ini gitu Mbak. Karena nggak cuma cancer doang ya Mbak kalau stem cell itu. Banyak juga sekarang pakai di kosmetik gitu. Kan Oh, ada kayak suntik stem cell dan lain-lain gitu kan. oke. Itu. Jadi sebenarnya teknologinya bisa kita serap, tapi bagaimana nanti implementasinya ya, ini karena untuk Iya segi Mbak. segi ininya mahal kali ya untuk pembangunan banknya Mahal. sendiri ya. Bener, bener, bener. Heeh. Investasinya Cuma ini ya. betul. Jadi kayak masih kerja panjang lah ibaratnya gitu ya, jangka panjang tapi possible gitu, possibility-nya ada gitu karena sudah pernah dilakukan, cuman emang nggak bisa skala besar, bukan nggak bisa tapi belum bisa gitu, belum bisa skala besar. Tapi untuk cancer Gitu. sendiri, untuk stem cell ini penyembuhannya berapa persen ya kemungkinan sembuhnya? Kalau kalau stem cell ini karena dia sistemnya kan sel baru ya Mbak Mhm, itu. Jadi mhm. ketika kita disuntikan dikasih ke tubuh kita, 90% itu juga udah bisa menggantikan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi treatmentnya itu adalah memberi sel-sel baru untuk sel baru itu bisa menyerang si sel-sel yang cancer itu gitu, kanker itu gitu. Tapi emang itu tergantung juga sama imunitas dari masing-masing Orangnya. pasien ya gitu karena pasien kan beda-beda ya Mbak. Jadi ketika sebelum ngasih stem cell itu pun kita harus cek immunity juga gitu. Apakah diterima oleh tubuhnya dan lain-lain gitu. Tapi untuk kemungkinan sembuhnya lebih besar dibandingkan kemo ya? Lebih besar Mbak? Iya, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Itu udah ada di beberapa jurnal ya. Jadi kayak emang di Amerika mereka udah pakai, di Eropa juga mereka udah pakai. Emang lebih besar dan ibaratnya efek sampingnya tidak terlalu banyak dibanding dengan kemoterapi gitu. Dan ini juga memberikan harapan yang besar ya untuk para pejuang cancer Ah, ya, dengan iya, stem betul cell banget. ini, apalagi untuk keluarga ya. Mm-mm. Aduh ini menarik Iya, gitu. sekali nih ya Mbak, obrolan entah kenapa ini sebuah kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali ya benar. Karena beberapa hari terakhir ini saya menemukan sahabat kecil saya terkena kanker limfoa ya. Dan jadi kayak ada oke, ada stem cell ya, mungkin bisa menjadi rujukan baru begitu ya untuk penyembuhan. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri mahal ya Mbak ya. Itu belum masuk BPJS jangan-jangan. Sangat sangat mahal. Ini nggak masuk BPJS ya Mbak ya? Belum, belum Belum Mbak. ya.
Kita doakan ya, Kita semoga suatu saat Indonesia bisa ya. Iya betul, karena kan kesembuhan dan kesehatan itu kan juga hak segala masyarakat ya. Jangan hanya punya beberapa kalangan berduit begitu ya. Setelah ya. Ini kita doakan nih Mbak Dinda nih cepat selesai ya kuliahnya ya. Amin, amin. Dan bisa Segera balik ke Indonesia. Iya. Dan menemukan koneksi-koneksi jejaring di sana dan bisa juga mensupport dan mendorong teknologi ini juga bisa dikembangkan di tanah air. Luar biasa sekali. Mbak Dinda ini menginspirasi sekali ya, dan semoga lancar untuk studinya di sana, kembali ke tanah air. Ini juga ditunggu nih ya, ilmu-ilmu yang didapat di sana. Terima kasih Mbak Dinda, sehat selalu. Salam untuk teman-teman PPI di sana ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.